Hai, setelah crowdednya Respect Collection kemarin di Artos Mall, Magelang begitu ramai, saya nggak tahu ya berapa jumlah peserta yang ada mengikuti di Borobudur Marathon, tapi tebakan saya kurang lebih 10.000 hingga 15.000 mungkin ya, terkait dengan jumlah. Tapi kayaknya nggak sampai dengan 15.000, jadi di antara 10.000 sampai dengan 15.000. Ini membuat kota Magelang itu crowded banget. Dan alhamdulillah kita masih mendapatkan penginapan di dekat dengan tempat start yang memudahkan kita untuk bergerak menuju area start. Untuk masuk ke dalam area start sendiri menurut saya bagus ya, lenggang, besar, musolanya bertebaran di mana-mana, drop backnya ya karena memang di area taman dari Candi Borobudur itu sendiri emang luas banget. Untuk dari start awalnya bagus banget. Terus berikutnya drop back musolanya juga besar dan banyak, toiletnya juga oke. Saya nggak lihat banyak antrian juga, apa mungkin tersebar di mana-mana ya toiletnya. Nah, ketika memasuki area start itu sudah dibagi per koralnya, walaupun startnya sendiri tidak berdasarkan koral. Jadi hanya masuknya saja ke koral AA, BB, CC, dan DD. Itu di kategori half. Kalau di maraton kemungkinan sama, di 10K pun sama. Nah, tapi kayaknya masih perlu banyak edukasi untuk bagi runners di Indonesia ya. Sudah dibagi koralnya, masih mencoba untuk masuk atau berganti koral ke depannya. Bahkan saya lihat ada beberapa yang melompati pagar dan lain-lain. Ini padahal sudah diatur sebagai sedemikian rupa oleh stewardnya, tapi ya namanya Indonesia ya. Jadi kayaknya perlu edukasi lebih lanjut. Oke, sesuai janji saya, kita akan running vlog di Borobudur Marathon kategori half. Kita hari ini nggak ugal-ugalan dulu, kita senang-senang, kita finish strong sambil vlogging di Borobudur Marathon. Oke, sekarang sudah pukul 4, kita sudah berada di area start, di mana half marathon akan start di pukul 5.00. Yang pertama, smooth untuk masuknya tadi, sekelas elit, pintu masuknya bagus banget, mereka memecahnya. Sekarang juga di koralnya mereka sudah, di start line-nya mereka juga memecah berdasarkan koral dan dijaga. Musolanya banyak banget tadi, dan terima kasih banyak mas-masnya tadi mau minjemin kaosnya, karena saya lupa tadi, paling udah niat tadi bawa kaos untuk sholat subuh dulu. Jadi karena hari ini kita pakai singlet, jadi rasanya nggak pantas ya, jadi tadi masnya mau minjemin kaosnya. Kita lihat startnya, semoga on time. Going to the start line. Mungkin momen berapa yang Virgin Half Marathon, mana suaranya? Finish strong guys. Bapak Sumarno tadi juga 5 menit sebelum start. ikut lari tadi nih. Untuk start on time di full marathon ada di jam 4.30, dan di half marathon itu di jam 5.00, dan di 10K itu ada di jam 5.40. Dan di HM yang kategori yang saya ikutin menurut saya sih agak sedikit kesiangan ya, karena jam 5 tuh sudah terang, yang otomatis ketika finish anggaplah kita sub 2 jam itu berarti sudah di jam 7 pagi, dan itu matahari juga sudah cenderung tinggi. Nah, apabila sub di atas itu kan berarti kan sudah mulai panas, jadi mungkin agak sedikit kesiangan, tapi untuk startnya on time. Bersedia. Kita fun run di Borobudur Marathon. Janji hari ini nggak ugal-ugalan ya. Kita lari santai aja, oke? Masih di area Borobudur, kilometer 1.
memasuki kilometer 1 pace 5.20. Masih di kawasan Borobudur. Cuacanya enak banget. Oke, kita mulai keluar dari kawasan Borobudur. Oke, kita udah keluar dari kawasan Borobudur menuju di desa-desa sekitaran Borobudur. Sudah masuk kilometer 2, pace malah di 4.50. Tahan. Halo. Selamat pagi, Bu. Kalimantan Utara. Woi, sama dong, saya dari Kalimantan Timur, dari iya. Samarinda. Mas Anu. Siapa? Yudhistira. Oh ya. Halo Mas Yud. Halo, selamat pagi. Semangat Salam buat dari Manado Jakarta. ya. Manado. Manado sudah hadir, Kalimantan Utara sudah hadir. Tanjung Selar. Samarinda sudah hadir, Ibu ya dari Tanjung Selor. Yuk. Selamat pagi semua. Jadi ketika start itu kita di kilometer 1 itu masih berada di seputaran area candi yang mana udara masih segar, pohon rindang, aspalnya juga bagus. Dan begitu kita keluar dari start area atau di area candi itu di kilometer memasuki kilometer kedua itu sudah berada di daerah sekitaran candi menuju pedesaan-pedesaan yang ada di sekitaran Candi Borobudur. Dan ini magis banget suasananya. Kita start itu di sebelah kanan kita ada Candi Borobudur itu sendiri, ya seperti saya bilang syahdu dan magis. Untuk water stationnya sendiri berlimpah, kalau saya nggak salah di rentang 2,5 hingga 3 km itu tersedia water stationnya dan disponsori oleh Le Mineral dan Isoplas. Oke, water station pertama di kilometer 2,5. Kita grab and go aja. Makasih Mas. Nah, di sini juga saya mau memohon maaf atas ketidaksengajaan saya dan ini akan jadi pembelajaran saya ke depannya karena ini adalah run vlog pertama saya. Jadi ketika berada di water station itu tangan kanan saya memegang kamera dan ini menjadi kebiasaan saya ketika water station itu saya tidak pernah berhenti. Jadi saya hanya grab and go, mengambil minuman dengan tangan kiri dan minumnya dengan tangan kiri juga. Dan ini akan menjadi perbaikan ke depannya. Saya memohon maaf atas perihal tersebut. Saya akan memperbaikinya dan mulai belajar ngevlog lagi gimana sih cara mengambil angle yang tepat karena water station ada di sebelah kiri. Jadi tangan kanan saya ini memegang kamera dan tangan kiri saya minum dan ini tidak akan saya ulangi lagi dan saya akan menjadi pembelajaran di kedepannya. Oke, ciring pertama di Bormar dari Isoplas. Ada yang nikah guys, pagi-pagi guys. Memasuki kilometer 3 PS 440. Masih ada ciring. Kilometer 4. Seperti yang digembar-gemborkan di media sosial, di threads terkait dengan Borobudur Marathon ini, ternyata saya membuktikan ya ciringnya di Borobudur Marathon tahun ini memang luar biasa sekali, yang katanya setiap tahunnya semakin membaik dan semakin membaik. Ciringnya ini semua dari warga sekitar, dari sekolahan-sekolahan yang berada di area candi, itu juga menjadi pemikat sendiri ya, luar biasa sekali. Hampir di setiap kilometernya tuh ada minimal satu hingga 2 tim cheeringnya, itu luar biasa banget keramahannya. Dan memang seperti yang kita duga ya, karena larinya di sekitaran candi itu, jadi pemandangan view-nya adalah pedesaan-pedesaan khas di Jawa Tengah, aspal yang bagus, steril jalannya, walaupun jalanan itu tidak ditutup seperti apa tapi tetap steril dan sangat ramah ya. Dan yang pasti karena di daerah pegunungan dia jalanannya sedikit rolling. Ini tinggal definisinya aja ya bagaimana mengatasi rolling itu sendiri. Oke, jalannya mulai menanjak rolling. Mas, gimana Mas jalanannya Mas? Rute Mas? Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Sedikit tapi menyakitkan. Menyakitkan.
Yuk, sudah memasuki kilometer 5. 16 kilo lagi. Suasana larinya guys, kilometer 5 Borobudur Marathon. Syahdu. Jadi banyak lari di pedesaan ya. Pedesaan di sekitaran Borobudur. Suasananya walaupun jalanannya tidak dipasangin kod atau dipagar, ini rutenya luar biasa. Keren sekali. Selamat pagi Pak. Dan karena Borobudur Marathon ini elit, jadi ada blue line-nya dong. Ciring dari MI Cargo Londo. Kilometer 6 dikasih rolling. Tuh, jalanannya ke bawah. Kayaknya di ujungnya bakalan ada tanjakan nih. Yuh. Kilometer 6 pace 500. Oke, mulai menurun. Kalau ada turunan berarti ada tanjakan. Oke, kita mulai menanjak. Syahdu, suasananya syahdu sekali. Kilometer 7, ciringnya guys. Selamat pagi Bu-ibu. Selamat pagi. Pagi. Oke, kita water station dulu guys. Kilometer 7, kita grab and go. Terima kasih. Kilometer 7 guys, sesuai strategi jangan lupa kita intake energy gel terlebih dahulu. Gelnya kita pakai Gu rasa strawberry kiwi. Kilometer 8. Kilometer 8,5. Sambutan dari warga Magelang. Selamat pagi. Halo, pagi. Nah, kalau teman-teman mengikuti event-event kemarin tuh di JRF 2025 kemarin tuh mungkin bintangnya adalah Dr. Tirta ya, ketika dia lari full marathon dengan menggunakan jersey Liverpool. Nah, yang mana yang kebetulan pada hari itu MU menang dan Liverpool kalah gitu kan. Jadi hampir di setiap ciring itu ada kayak posternya Dr. Tirta tuh nanya Dr. Tirta mana gitu kan. Pas kebetulan juga dutanya Manchester United untuk Indonesia, Bang Ibnu Jamil itu hadir di kategori half itu. Jadi setiap ada beliau lewat itu semuanya neriakin glory Manchester United gitu kan. Jadi dari Bang Ibnu Jamilnya juga tuh kayak baik banget ya, mau menyapa semuanya, mau siapapun yang kita nyapa Bang Ibnu Jamil tuh semuanya dibalas dengan beliau ini. Dan yang satu yang pasti beliau tuh kencang banget larinya. Pagi Bang John. Pagi John. GGMU. Glory. Halo. Glory. Sama Bang Ibnu Jamilo. Kita glory MU.
memasuki kilometer 10 pace 5.15, dikasih elevasi con, gila. Bang Ibnu Jamilo di depan kencang banget, 7 star PMM Bang Ibnu. Taman Rekreasi Mendut, kilometer 10. Kilometer 11, halfway to go, pace 5.10. Kilometer 11.80. Oke, kilometer 13,5. Turunan. Kalau sudah ada turunan berarti ada tanjakan di depan. Oke. Ya semangat ya. Cirinya semua luar biasa gitu kan. Tapi yang paling berkesan buat saya itu ada di kilometer 14 dan di kilometer 17. Cirinya wow. Ciring di kilometer 14. Suaranya. Gila. Gila suaranya. Keren. Selamat pagi Bu. Magelang luar biasa Magelang. Finishnya masih jauh. Aduh, katanya di depan. Kilometer 17. Memasuki tanjakan cinta. Ini nih katanya nih. Ya kita lihat ya seberapa curam tanjakan cintanya. Tapi ciringnya kita lihat dulu ciring di kilometer 17. Kilometer 17,5 memasuki tanjakan cinta. Kita bergabung dengan full maraton. Gokil, full maratonnya keren-keren. Kilometer 21 buat mereka, masih halfway to go buat mereka. Semangat Mas. Semangat. Memasuki The Legend of Borobudur Marathon, tanjakan cinta. Kita lihat ya seberapa nih. Oke, di kesempatan ini tanjakan cinta saya ingin mengatakan bahwa I love you Ibu, I love you kakak adik. Sampai ketemu di finish line. Menjadi suatu legenda di Borobudur Marathon, yaitu tanjakan cinta yang di kategori half marathon ini berada di kilometer 18 dan di full marathon ada di kilometer 22 dengan elevasi yang tinggi. Buat saya ini bagaimana cara kita mengatasinya saja, tapi buat teman-teman para runners yang berhasil melewatinya baik itu berlari maupun berjalan, sungguh luar biasa dan salut dan selamat buat teman-teman yang sudah melewati tanjakan cinta. Ini dia guys, kilometer 18 tanjakan cinta. Kilometer 18 untuk HM dan untuk FM di kilometer 22. Semangat! Gokil. Kilometer 22. Ayo, kita datang ke sini bukan untuk jalan. Tanjakan cinta. Itu dia, lihat elevasinya di belakang. Gila. Yang FM ketemu tanjakan cinta di kilometer 22, halfway to go. Semangat. Ayo gas. Kita datang untuk berlari. Yang nggak kuat jalan nggak apa-apa. Jalanin aja dulu.
Itu dia guys, tanjakan cintanya, kilometer 18, Bormar. Oke guys, ada fruit station, kita mampir dulu. Ada semangka. Bumbu rujaknya nggak ada nih mbak? Langsung. Kilometer 19,5, intake gel terakhir atau gel kedua kita. Ini terakhir hari ini cuma bawa 2 gel. Pace di 5.25. Kita mau masuk ke area Borobudur, kilometer 20. Sebentar lagi kita akan masuki finish. Memasuki kilometer 20 sudah kembali ke area Borobudur lagi. Di sini saatnya kita last push untuk menuju finish, dan alhamdulillah telah kita selesaikan run vlog pertama saya, fun run, lari senang-senang di Borobudur Marathon 2025. Oke guys. Finish guys. 1.50, 1.51. Congratulations, selamat. 1.51 guys. Finisher. Congratulations, welcome to the finish line. For Amos Kipkemoy Chesa from Kenya. This is his first debut in 15 marathon here. Thank you for choosing Bagyata. Alhamdulillah, kita udah finish guys. 1.51, sub 2 jam fun run di Borobudur Marathon. Terima kasih Half Marathon. Oke, kita udah finish di Borobudur Marathon kategori half dengan catatan waktu 1 jam 51 menit sesuai dengan target di sub 2 ya. Kita hari ini lari nggak ugal-ugalan, santai, cheering, ngevlog. Luar biasa memang apa kata orang bahwa cheering di Borobudur Marathon itu luar biasa. Saya sudah membuktikannya. Terima kasih Borobudur, terima kasih Magelang. See you on the next event. Bye.